Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang persilangan monohibrid intermediate pada kelas 9 semester Gasal. Adapun tujuan dari materi ini adalah siswa dapat membuat bagan persilangan monohibrid intermediate dengan benar. Lalu, apakah yang dimaksud dengan persilangan monohibrid intermediate itu? Adalah persilangan dengan satu sifat beda di mana masing-masing subsifat beda sama-sama kuat. Artinya, kedua subsifat beda itu tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Coba perhatikan soal persilangan monohibrid intermediate berikut ini. Disilangkan kacang kapri biji bulat dengan kacang kapri biji keriput. Bila bulat dan keriput intermediate, carilah F1, F2, rasio genotif, rasio fenotif, dan bila F2 dihasilkan 60 butir biji kacang kapri, maka berapakah kacang kapri yang bentuknya lonjong? Perhatikan cara penyelesaiannya berikut ini. Kita cari dulu dari soal tadi sifat bedanya. Ada satu sifat beda, yaitu bentuknya bulat dan bentuknya keriput. Nah, bentuk ini yang dinamakan dengan sifat beda, sedangkan bulat dan keriput ini sub sifat beda. Nah, bila baik bulat maupun keriput tidak ada yang dominan, maka pelambangan bisa menggunakan huruf pertama pada sifat bulat, yaitu huruf B, atau huruf pertama pada sifat keriput, huruf K. Kalau kita menggunakan huruf bulat, huruf B pada kata bulat, maka pelambangan untuk bulatnya B besar, sedangkan untuk keriputnya kebalikan dari B besar, yaitu B kecil, sedangkan B besar, B kecil letaknya berada di tengah, yaitu lonjong. Bila kalian tidak bisa mencari sifat keduanya, gabungan dari keduanya, bolehlah kalian menulisnya bulat keriput, yaitu B besar, B kecil. Sedangkan bila kita menginginkan menggunakan huruf keriput, huruf K pada kata keriput, maka K besar untuk keriput dan K kecil untuk bulat. Kemudian kita kembali ke soal. Saya menginginkan tadi persilangan antara kacang kapri biji bulat dengan kacang kapri biji keriput. Lambang betina saya letakkan pada bulat dan lambang jantan untuk keriput. Dibalik boleh jantannya yang untuk bulat atau keriputnya yang betina boleh. Kita lambangkan dengan menggunakan genotip yang ada di sini. Maka jadilah P1 bulatnya dengan kode B besar, keriputnya dengan kode B kecil. Gamet pertama berasal dari setengah genotip induknya. Setengah dari 2B besar adalah 1B besar. B besar yang di depan kita tulis di atas, sedangkan B besar yang di belakang kita tulis di bawah. Kemudian yang keriput B kecil yang di depan kita tulis di atas, B kecil yang di belakang kita tulis di bawah. Jadilah nanti akan menghasilkan kemungkinan anak yang pertama itu gabungan dari gamet yang berasal dari induk betina dengan gamet yang berasal dari induk jantan. Tinggal menggabungkan saja dan ditulis di sini. Jadilah B besar untuk yang pertama ini. Untuk yang kedua B besar B kecil. Maaf, ini tadi yang pertama B besar B kecil ya. Yang kedua B besar B kecil, yang ketiga B besar B kecil, dan yang keempat B besar
B kecil. Untuk mencari fenotipnya, kita kembali menuju ke sifat beda. Sifat bedanya untuk B besar di mana letaknya? Ternyata ada di sini. Kita tarik ke kiri, ternyata sifatnya lonjong. Mudah bukan? Kita lanjutkan untuk mencari F2. Untuk mencari F2 diawali dari persilangan kedua, yaitu dengan induk F1 disilangkan sesama F1. F1 tadi, anak nomor 1 sampai anak nomor 4 itu mempunyai kode genotip yang sama, yaitu B besar, B kecil, B besar, B kecil. Kemudian kita cari G1 nya, B besar yang di depan letakkan di atas, B kecil yang di belakang letakkan di bawah. Begitu juga untuk yang induk jantan. Tinggal nanti menggabungkan gamet yang berasal dari induk betina dengan gamet yang berasal dari induk jantan. Kita lihat F2 nya, jadilah yang pertama B besar, B besar, B besar, B besar. Yang kedua B besar, B kecil. Yang ketiga B kecil, B besar. Tapi ada baiknya menuliskannya yang huruf besar didahulukan. Jadilah B besar, B kecil. Kemudian yang keempat B kecil, B kecil. Nah, untuk mencari fenotipnya, ibu tampilkan lagi. Ini sifat beda yang di depan tadi sama persis. Saya tampilkan di sini lagi biar kalian lebih mudah mencari kode genotip B besar itu apa. Nah, B besar ternyata bentuknya bulat. Kemudian B besar B kecil bentuknya lonjong, dan B kecil bentuknya keriput. Asalnya dari sifat beda. Dari sini ya asalnya ya. Kemudian kita mencari rasio genotip dan rasio fenotip. F2 nya saya tampilkan lagi di sini. Kemudian cari dulu rasio genotipnya. Berarti kita lihat genotip pada F2. Kenapa saya mencarinya di F2? Karena pertanyaan saya sampai mencari F2, maka genotip yang digunakan nanti adalah genotip F2. Nah, pada genotip ini kita tuliskan yang berbeda. Anak nomor 1 B besar, kodenya berbeda dengan anak yang 2 dan 3. B besar B kecil berbeda pula dengan anak yang keempat. Demikian juga rasio fenotipnya nanti bulat berbeda dengan lonjong, berbeda dengan keriput. Kita tuliskan di bawahnya, jadilah seperti ini. Dihitung berapakah jumlah yang B besar dari keempat anaknya ini. Ternyata B besarnya hanya 1, sedangkan B besar B kecilnya ada 2 ini, dan B kecilnya 1. Kemudian yang fenotip kita cari yang bulat, dihitung jumlahnya ternyata hanya ada 1, lonjongnya ada 2, keriputnya ada 1. Kita tuliskan di bawahnya, jadilah seperti ini. Nah, kemudian cari persentasenya dengan cara mencari ini jumlah dari B besar itu jumlahnya 1 dari keseluruhan totalnya anaknya ada 4. Jadilah 1/4. Kemudian yang B besar B kecilnya 2/4, B kecilnya 1/4. Demikian juga untuk yang rasio fenotip 1/4. Nah, 2/4 dan 1/4. Kita cari persentasenya, berarti 1/4 kalikan 100%, ketemulah 25%. Yang 2/4 pun juga sama, 2/4 kali 100% jadilah 50%. Ketemulah rasio genotip maupun rasio fenotip. Ternyata rasio genotip dan rasio fenotip pada persilangan monohibrid intermedier itu sama, 1:2:1. Kemudian kita mencari untuk pertanyaan yang E, tapi kita tampilkan dulu, saya tampilkan dulu rasio genotip dan fenotipnya tadi. Pertanyaan E, bila F2 ada 60 butir biji
Maka berapakah jumlah biji kacang kapri yang bentuknya lonjong? Jadi kita lihat pada rasio fenotipnya di sini yang bentuknya lonjong itu jumlahnya ada 2/4 atau 50%. Kita bisa menggunakan yang 2/4, bisa menggunakan yang 50%. Saya menggunakan yang 2/4 saja ya. Nah, kita tuliskan 2/4 dikalikan jumlah keseluruhan dari biji yang diketahui. Berarti 2/4 kali 60%, 60 biji. Kemudian disederhanakan jadilah 1/2 atau setengah kali 60, ketemulah 30 butir biji lonjong. Mudah bukan? Nah, kemudian untuk latihan kalian silahkan dikerjakan di buku tulis kalian soal yang ibu sampaikan berikut ini. Disilakan jagung kuning dengan jagung putih. Bila kuning dan putih intermedier, carilah F1, F2, rasio genotip, rasio fenotip, dan bila F2 dihasilkan 120 butir biji jagung, berapakah yang berwarna putih? Selamat mengerjakan. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.